Hai, aku Sarah Dumaris Oktaviani. Hari ini kita masuk dalam segmen pengakuanku episode yang kedua. Bagi teman-teman yang belum nonton episode yang pertama, teman-teman boleh cek di description box. Teman-teman dapat mensupport aku dengan cara klik tombol subscribe-nya. Oke, kita masuk kepada pengakuan pertama. C. Bagaimana caranya aku terlepas dari rasa benci kepada ortu kandungku sendiri? Aku terus-terusan disumpahin C. Dibilang anak pembawa sial, anak gak tahu diuntung, dikatain anak gak bener. Aku merasa kayak bukan anak mereka. Aku benci banget, tapi aku gak mau kayak gini terus. Ada tanggapan C? Semoga kepilih. Oke, berarti kamu punya rasa benci dengan orang tua kamu. Di sini kamu bilang dia adalah orang tua kandung kamu. Saran dari aku, yang namanya orang tua kandung, gak ada hak ataupun gak ada otoritas kamu untuk membenci orang tua kamu. Dia sudah melahirkan kamu, dimana orang tua kamu merupakan Tuhan kedua, dimana Tuhan menaruh otoritas untuk orang tua kamu mendidik kamu. Dan kamu bilang bagaimana caranya untuk aku melepaskan pengampunan. Saran dari aku, kamu tetap kasihi orang tua kamu. Kamu tetap tunjukkan bagaimana sifat Kristus kepada orang tua kamu. Sekalipun dia membenci kamu, sekalipun dia berkata kasar yang menyakiti hati kamu gitu. Karena kita kembali lagi, apalagi kalau kamu tahu Tuhan, apalagi kalau kamu tahu Kristus. Kamu harus tampilkan sifat Kristus ke orang tua kamu. Aku tahu pasti rasanya berat banget ketika orang tua sendiri yang ngomong jahat ke kamu. Kalau orang lain ngomong kasar ke kamu is okay lah. Tapi ini orang tua, aku tahu itu bagaimana. Kalau aku bayangkan ke diriku sendiri, itu berat sih. Tapi satu jawabanku, jangan ambil tindakan untuk membenci orang tuamu. Semangat. Pengakuan kedua. C. Aku mau bertobat. Terima kasih untuk semua video-video CC. Aku seorang gay, aku manusia paling berdosa. Udah puluhan laki-laki aku tidurin. Aku sodomi dan sekarang aku mau bertobat. Aku mau balik ke jalan Tuhan C. Puji Tuhan. Apakah Tuhan menerima pertobatanku? Apakah aku mendapat bagian dalam kerajaan sorga seperti yang Cece kasih tahu waktu live streaming? Oke, berarti kamu nonton aku waktu live streaming. Kamu bilang kamu seorang gay dan kamu mau bertobat. Ketika kamu mengambil keputusan untuk bertobat, itu suatu sukacita bagiku, suatu anugerah, dan Tuhan sangat senang akan hal itu ketika kamu mengambil keputusan untuk bertobat. Ayat yang bisa aku kasih ke kamu, karena kamu bertanya, apakah aku mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Pertanyaanku, jika kamu masih dalam kubangan yang sama, jika kamu masih tetap stay di dosa yang sama, aku kasih ayat ini ke kamu. 1 Korintus 6 ayat 9-10, aku bacain ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, janganlah cabul, orang penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat 9, di paling terakhir ada kata pemburit, di mana pemburit itu homoseksual, gay, lesbi, dan lain-lainnya, sejenisnya seperti itu. Firman Tuhan loh yang bilang ya, bukan aku. Firman Tuhan bilang, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah jika kamu tetap stay dalam kubangan yang sama. Sekarang, jika kamu bilang, aku ingin bertobat C, aku ingin berbalik dari jalanku yang lama. Aku sungguh senang dan aku sungguh excited dan aku pengen bilang ke kamu, ketika kamu mengambil keputusan itu, saat ini Tuhan menunggu kamu. Tuhan membuka tangannya buat kamu untuk kamu datang dan bilang, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku. Aku ingin bertobat dan lakukan pertobatanmu, kerjakan keselamatanmu. God bless you. Pengakuan ketiga.
Aku punya mantan kak. Dia cinta Tuhan, cantik, buat aku semakin dekat dengan Tuhan. Oke, mantul nih. Cuman aku gak bisa jaga dia kak. Kenapa? Pacaran gak sehat lah kak. Oke. Kami jatuh di dosa itu. Aku sangat menyayangi dia, tapi dia udah gak perawan kak. Kalau kami married, Tuhan memberkati kami gak ya kak? Mohon pencerahannya. Oke, berarti kamu dan pacarmu sudah jatuh dalam dosa perzinahan, dimana kamu bilang kamu sayang sama dia. Ada banyak cerita juga yang sama halnya seperti ini yang pernah aku dengar. Begini ya para lelaki, kalian bilang kalian sayang, tapi kalian justru menghilangkan keperawanannya dia. Justru kalian tidak menyayangi dia sesungguhnya. Kalian tidak mengasihi dan mencintai dia. Kalau kalian mengasihi dia, kalian jaga dia dengan baik-baik, bukan kalian rusak. Apalagi kamu bilang kami pengen married. Dan Tuhan memberkati kami gak ya? Tuhan dapat memberkati kalian ketika kalian mengaku dosa kalian di hadapan Tuhan. Datang berdua di hadapan Tuhan minta ampun atas kejadian demi kejadian yang kalian kerjakan gitu loh. Saran dari aku, ini untuk setiap teman-teman yang nonton video ini. Yuk sama-sama bangun hubungan bersama pasangan kalian dengan fondasi yang benar, atas dasar yang benar, di mana kalian membangun hubungan kalian berdua karena kasih Kristus benar-benar, karena kalian mencintai Tuhan. Semakin kalian mencintai Tuhan, semakin pula kalian mencintai satu dengan yang lain. Karena kalau fondasi kalian sudah benar, next hubungan kalian Tuhan akan sertai, Tuhan akan jaga. Karena apa? Karena kalian melibatkan Tuhan dalam hubungan kalian. Jadi kalian bisa bergandengan tangan, tumbuh bersama. Saran dari aku, ketika kalian ingin diberkati dalam pernikahan yang kudus, kalian berdua harus datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kalian di hadapan Tuhan dan tidak melakukan dosa yang sama. Ketika kalian meminta pengampunan daripada Tuhan, dengan sungguh-sungguh pengampunan itu akan ada bagi setiap kalian. Dan ketika kalian mengambil komitmen itu, kalian menjaga dan tidak jatuh lagi sampai kalian sah menjadi suami istri. Semoga itu menjawab ya. God bless you. Pengakuan keempat. Kak, minta pencerahan dong. Oke. Aku punya papa tiri. Mamaku sayang banget sama dia dan dia sering nidurin aku. Aku capek. Aku pengen bilang ke mamaku, tapi mamaku gak pernah denger omonganku. Aku pengen akhiri hidupku aja sepertinya. Aku sering ditiduri depan mamaku. Aku dimarahin kalau aku gak mau ditidurin dia. Aku dipukul pakai tongkat pel, jariku diinjak sampai bengkok dan cacat. Kenapa hidupku seperti ini, Wow. Dimana papa tiri kamu yang lebih didengarkan kepada kamu. Kamu yang kuat. Kamu yang tegar. Jangan benci mamamu. Sama seperti yang pengakuan yang pertama, aku bisa kasih saran. Jangan ambil tindakan untuk kamu membenci. Sekalipun aku tahu itu berat buat kamu, dimana kamu ditidurin dan mama kamu tahu itu. Mama kamu melihat atau seperti apa ya? Aku baca ulang ya. Aku ditiduri papa tiriku, dan aku pengen bilang ke mamaku, tapi mamaku gak pernah denger omonganku. Aku mau akhiri hidupku aja, Saran yang bisa aku kasih ke kamu, kamu datang ke sumbernya kasih itu. Yang pertama, kalau bisa kamu laporin ya kantor polisi. Kalau saran aku ya, bayangin sampai tanganmu bengkok.
kamu datang sama Tuhan, kamu minta, kamu baharui dirimu, kamu keluar, kamu ikut komunitas yang baik, yang benar, kamu cari mentor untuk memulihkan gambar dirimu. Kamu jangan membenci. Fokus kepada memperbaiki hati yang udah tercobak-cabik. Fokus kepada memperbaiki hati yang udah gak tahu gimana lagi bentuknya. Jangan kamu fokus, aduh aku udah gak perawan lagi, aku gak punya masa depan lagi. Aku bisa bilang, masa depan kamu sungguh ada jika kamu serahkan sama Tuhan. Jika kamu kasih sama Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan mau pakai kamu. Biar Tuhan yang menyembuhkan hatimu. Di saat seperti ini jangan kamu mencari laki-laki untuk menyembuhkan hatimu, untuk menyembuhkan perasaanmu. Karena cuma Tuhan yang sanggup. Cuma Tuhan yang bisa. Siapapun kamu yang melakukan pengakuan ini, aku percaya Tuhan akan pakai kamu dengan dahsyat. Tuhan akan pakai kamu dengan luar biasa jika kamu memberi hatimu kepada Tuhan. Jika kamu nonton video ini, aku mau bilang, Tuhan sangat sayang sama kamu. Jangan kamu sia-siakan dirimu karena masa lalumu. Jangan kamu sia-siakan dirimu karena orang tuamu. Cari Tuhan, datang dan duduk diam di hadirat Tuhan. Minta Tuhan untuk memulihkan keadaan hatimu, memulihkan hatimu yang sudah tidak berbentuk itu lagi. Tuhan akan memakai kamu dengan dahsyat. Semangat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk episode kedua ini. Bagi teman-teman yang kepo banget untuk episode selanjutnya, tunggu di next episode. God bless you.